Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku bertemu dalam pelajaran kemuhammadiyahan dengan saya Pak Irfan ya. Di pertemuan sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan beberapa materi-materi atau bab-bab yang akan kita bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama atau materi pertama. Marilah kita awali dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, disiapkan buku tulisnya dulu ya, silahkan dicatat. Yang ada buku paketnya silahkan dibuka ya, yang ada, yang tidak ada langsung buku catatannya saja. Yang ada buku paketnya silahkan ditandai. Kita akan membahas bab 1 atau materi pertama di kelas 6, yaitu amal usaha Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah itu karena gerakannya adalah gerakan sosial, gerakan dakwah, gerakan keagamaan, maka salah satu kegiatannya adalah memiliki amal usaha Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah ya. Yang pertama kita akan mempelajari atau membahas tentang pengertian. Silahkan dulu ditulis ya. Amal usaha Muhammadiyah adalah, ditunggu ya sama Pak Guru. Amal usaha Muhammadiyah atau sering disingkat dengan AUM adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah. Salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Pak Guru ulangi ya. Jadi pengertian amal usaha Muhammadiyah atau yang sering disingkat AUM adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Ya, itu adalah pengertian dari AUM atau amal usaha Muhammadiyah. Ya, silakan ditaruh dulu pulpennya atau pensilnya, Pak Guru jelaskan. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya, usaha dan media dakwah dari persyarikatan. Jadi Muhammadiyah itu karena gerakan sosial, maka bikin AUM bidang sosial. Ya, bidang sosial contohnya panti asuhan, masjid, ya. Lalu ada lembaga amil zakat, ya, lazismu, ya, itu salah satu amal usaha. Nanti kita bahas di belakang, ya, beserta bagian-bagiannya. Ya, itu contohnya saja. Jadi pengertiannya itu, ya. Bidang dakwah Muhammadiyah juga bikin, ya, majelis tabligh yang ngurusi pengajiannya Muhammadiyah, ya, sekaligus masjid dan musola. Itu termasuk amal usaha, ya. Jadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam usahanya untuk mencapai maksud dan tujuan itu dilakukan melalui amal usaha, ya, yang sering disebut dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya akan kita bahas, ya, pada pertemuan ini 2 bidang saja yang akan kita bahas dalam amal usaha Muhammadiyah ini. Ada 4 bidang. Yang pertama bidang ibadah, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang ekonomi. Pada pertemuan ini kita bahas 2 bidang dulu, nanti di pertemuan berikutnya 2 bidang selanjutnya, ya. Bidang yang pertama adalah bidang ibadah, ya, amal usaha di bidang ibadah, ya. Jadi Muhammadiyah karena organisasi Islam, ya, maka ada amal usaha bidang pendidikan.
Contohnya masjid, musola, dan pengajian. Ya, itu adalah contoh amal usaha Muhammadiyah bidang ibadah. Jadi kalau ditanya apa amal usaha Muhammadiyah atau yang dikerjakan Muhammadiyah untuk memperbaiki peribadatan, ya, maka Muhammadiyah membuat atau mendirikan masjid atau musola, ya. Setelah itu bikin pengajian, ya. Ada yang ngurusi, ya. Jadi Muhammadiyah setelah membuat amal usaha itu ada yang mengurusi, ya. Ada yang mengurusi, yaitu majelis tabligh dalam Muhammadiyah itu, ya. Muhammadiyah memiliki badan pembantu pimpinan. Kemarin di kelas 5 sudah kita bahas, ya. Ada 16 majelis dan lembaga, ya, yang mengurusi bidang-bidang amal usaha Muhammadiyah, ya. Yang bidang ibadah ini masjid, musola, dan pengajian, yang ngurusi majelis tabligh, ya. Jadi di pengurusan masjid dan musola ini, jadi kamu dengarkan saja, tidak perlu kamu catat, ya. Jadi fungsi masjid secara umum itu adalah sebagai pusat kegiatan agama Islam, ya, bagi masyarakat sekitar yang berada di sekitar masjid, ya. Jadi itu fungsi masjid secara umum, ya. Jadi masjid itu adalah berfungsi sebagai pusat kegiatan agama Islam atau keagamaan. Siapa yang berkegiatan di sana adalah masyarakat Islam yang berada di sekitar masjid atau lingkungan sekitarnya, ya. Menurut Muhammadiyah berpandangan bahwa fungsi masjid itu sebagai pembinaan keagamaan persis sama, sekaligus sebagai pusat gerakan, ya, dakwah Muhammadiyah, ya, persis sama dengan fungsi masjid secara umum. Muhammadiyah berpendapat bahwa masjid yang didirikan, musola yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah sebagai pembinaan keagamaan umat Islam, ya, sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah, ya, Muhammadiyah, ya. Jadi itu pengertian atau pandangan Muhammadiyah dalam pelaksanaan atau menggunakan masjid secara umum, ya. Selanjutnya, dalam mendirikan masjid, Muhammadiyah tidak hanya mendirikan saja, ya. Jadi melalui majelis tabligh, Muhammadiyah juga bikin pengajian, ya. Lalu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengurus masjid atau takmir masjid. Bagaimana cara memakmurkannya, ya, baik mengisi pengajiannya, baik kegiatan-kegiatan yang lain seperti kurban, pengumpulan infak, zakat dan sodako, pembinaan remaja, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengurusi amal usaha bidang ibadah, ya. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, diingat-ingat kalau perlu dicatat. Jadi yang mengurusi amal usaha Muhammadiyah bidang ibadah adalah majelis tabligh, ya. Sering disebut majelis tabligh dan dakwah khusus, ya. Yang lebih sering disebut hanya majelis tabligh saja, ya. Selanjutnya amal usaha yang kedua adalah bidang pendidikan. Nah, ya. Kamu bersekolah di sekolah Muhammadiyah, ini adalah salah satu, ya, dari amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, ya. Salah satu amal usaha bidang pendidikan, ya. Jadi amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan itu adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, contohnya, ya. Jadi kalau tadi amal usaha bidang ibadah contohnya masjid, musola, dan pengajian, kalau amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang mana saja, Pak? Semua, ya. Mulai dari TK, SD, SMP atau MTS, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK, lalu yang terakhir perguruan tinggi Muhammadiyah. Khusus taman kanak-kanak atau TK dan PAUD, ya, pengelolaannya dilakukan oleh Aisyah, ya,
salah satu organisasi otonom khusus di bawah Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau TK-TK itu punyanya Aisyah Pak, bukan punyanya Muhammadiyah ya, betul. Pengelolaannya milik Muhammadiyah. Karena apa? Karena Aisyah itu adalah organisasi otonom. Ya, organisasi otonom itu berada di bawah organisasi induk yang namanya Muhammadiyah. Ya, organisasi otonom itu ada 7 ya, yang sudah juga kamu pelajari dan mungkin akan kita pelajari sejarahnya. Kelas 5 atau kelas berapa itu? Organisasi otonom itu ya kelas 5 ya. Enggak, nanti di bab kedua nanti kita akan belajar organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, Tapak Suci, HW, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, itu organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, ya, itu adalah organisasi otonom yang diberi kewenangan oleh Muhammadiyah untuk mengurusi organisasinya sendiri. Ya, salah satunya Aisyah, ya, yang anggotanya ibu-ibu. Ya, ini mengurusi, salah satu tugasnya adalah TK dan PAUD serta tempat penitipan anak. Ya, itu adalah lembaga pendidikan atau amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Ya, khusus TK, PAUD dan tempat penitipan anak, ya, itu dikelola oleh Aisyah, miliknya Muhammadiyah juga. Hanya yang mengelola secara penuh adalah organisasi otonom Aisyah. Ya, itu tingkatan yang pertama. Selanjutnya SDMI, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah. Ya, itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga sekolah-sekolah Muhammadiyah bidang SMP dan MTS. Ya, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Yang ketiga sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah. Ya, Muhammadiyah juga punya dan banyak. Ya, lalu yang selanjutnya SMK, sekolah menengah kejuruan. Ya, SMA, MA, SMK. Yang terakhir adalah perguruan tinggi Muhammadiyah atau sering disebut dengan PTM. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Jenisnya banyak. Ada Universitas Muhammadiyah, ada sekolah tinggi Muhammadiyah, ada akademi Muhammadiyah, ada institut Muhammadiyah. Ya, bentuknya banyak. Ya, semua itu yang 4 itu tergabung dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, itu adalah amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Yang ngurusi amal usaha itu, ya, yang mengurusi amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan ada 2 majelis di Muhammadiyah. Yang pertama, ya, SD, SMP, SMA atau MI, MTS, MA, SMK, yang ngurusi adalah Majelis Dikdasmen, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Majelis yang kedua yang ngurusi amal usaha bidang pendidikan adalah yang ngurusi PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu Majelis Dikti Litbang. Ya, Majelis Dikti Litbang. Ya. Jadi Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Ya, itu yang ngurusi PTM, ya, atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang jenisnya ada 4 tadi: universitas, sekolah tinggi, akademi dan institut. Ya, jadi amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan itu yang ngurusi 2 majelis. Ya, Pak Guru ulangi, majelis yang pertama adalah Majelis Dikdasmen, majelis yang kedua adalah Majelis Dikti dan Litbang. Ya. Berbicara pendidikan Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah dalam pendidikannya atau dalam lembaga pendidikannya itu memiliki ciri khas, ya, yang tidak sama dengan lembaga pendidikan lain. Ya. Apa Pak ciri khasnya? Ya, ciri khas sekolah Muhammadiyah itu adalah memadukan atau mencampurkan 2 ilmu pengetahuan secara khusus, secara langsung dalam sebuah lembaga atau satu sekolah. Jadi di sekolah itu dipelajari pengetahuan umum dan sekaligus dipelajari pengetahuan keagamaan dengan jumlah yang sama atau dengan porsi yang sama. Itu adalah ciri khas sekolah Muhammadiyah sejak dulu sampai dengan sekarang. Ya. Jadi sejak berdirinya tahun 1912,
Kalau di film Sang Pencerah itu terlihat jelas bahwa sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah membikin cikal bakal sekolah Muhammadiyah yang tidak sama dengan sekolah keagamaan lainnya. Ya, memakai bangku, papan yang sampai-sampai menurut orang-orang Islam yang lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mendirikan sekolah kafir katanya. Karena menggunakan meja, kursi, tidak seperti di pondok-pondok, duduk lesehan, hanya menggunakan meja kecil, ya. Padahal sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah sekolah Islam, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sejak dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memadukan itu. Jadi pelajaran keagamaannya, mengaji tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Setelah itu juga diajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahasa Indonesia, bahasa Belanda saat itu, kesenian, menyanyi dan lain sebagainya. Jadi sejak awal berdirinya, ciri khas sekolah Muhammadiyah itu sudah diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu memadukan pelajaran umum dan pelajaran agama sekaligus dalam satu lembaga atau satu sekolah dengan porsi atau jumlah yang sama. Seperti sekolah kita, di sekolah Muhammadiyah ini, di SD Muhammadiyah ini, pelajaran agamanya juga banyak. Hampir persis sama jumlahnya dengan pelajaran umum, ya. Pelajaran agamanya cukup banyak, ya. Kelas 6 itu sudah lengkap. Ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, ada kemuhammadiyahan, ada Al-Quran hadis, ya. Nanti di PAI-nya ada sisi akidah akhlak, ada ibadah syariah, ya. Jadi ada 9, ya. Kalau dengan PAI itu mata pelajaran keagamaannya, ya. Itu dalam rangka mengimbangi pelajaran-pelajaran umum yang sudah kamu pelajari, ya, matematika, IPA, IPS yang terangkum dalam tematik, PJOK, ya, SBDP, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah ciri khas sekolah Muhammadiyah, ya. Ciri khas sekolah Muhammadiyah itu berlaku mulai dari SMP, mulai dari SD yang paling bawah sampai perguruan tinggi. Jadi anak-anak mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah itu dipelajari juga pelajaran al-Islam persis seperti kamu, dan pelajaran kemuhammadiyahan, ya. Itu ada mata kuliah dasar umum dalam dalam perguruan tinggi Muhammadiyah, ya. Pak Guru dulu lulusan Universitas Muhammadiyah Malang juga belajar al-Islam 1, al-Islam 2, lalu ada kemuhammadiyahan 1, kemuhammadiyahan 2. Itu wajib, ya, wajib, ya. Meskipun Universitas Muhammadiyah seperti di Kupang itu, ya, yang 85% mahasiswanya Kristen, ya. Sampai-sampai di beberapa edisi Suara Muhammadiyah beberapa 1 tahun yang lalu, sekitar tahun 2009, 1 tahun yang lalu, ya, 2019, itu ada kursus atau pembelajaran dosen-dosen Universitas Muhammadiyah bagaimana cara mengajarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan kepada mahasiswa non-muslim, ya. Kenapa? Karena itu adalah mata kuliah wajib, ya, mata pelajaran wajib yang harus ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena itu merupakan ciri khas. Kalau tidak ada itu berarti perguruan tinggi itu atau lembaga pendidikan itu bukan punya Muhammadiyah, ya. Jadi lembaga pendidikan Muhammadiyah itu punya ciri khas yang utama yang harus ada adalah memadukan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keagamaan dalam satu lembaga atau dalam satu sekolah, ya. Jadi itu amal usaha Muhammadiyah. Kembali lagi, amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, ya. Banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah, sampai Muhammadiyah itu sering-sering disebut sebagai raksasa pendidikan, ya. Pak Guru kemarin, ya, baca berita di Facebook, ya. Facebook sudah Pak Guru bagikan kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi karena lembaga pendidikannya, ya, Muhammadiyah masuk dalam jajaran orang yang terkaya, ya, miliarder. Karena apa? Karena jumlah kekayaannya sekitar di Facebook itu ditulis 320 triliun, ya. 320 triliun. Dari mana itu jumlahnya?
itu adalah nilai atau nilai yang dirupiahkan dari lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya, lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya, sehingga karena banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah maka dia disebut sebagai milioner, ya, karena kekayaannya ditaksir dari sekolah lembaga yang dimiliki mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu se-Indonesia sekitar 320 triliun, ya. Jadi itu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan adalah sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang ngurus dua lembaga, dua majelis, yaitu Majelis Dikdasmen dan Majelis Diktilitbang. Lalu amal usaha Muhammadiyah bidang ibadah, ya, yang mengurusi adalah Majelis Tabligh, ya, bisa juga disebut dengan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Ya, itu dulu anak-anak di pertemuan kita kali ini, ya. Jadi tolong dicatat dengan baik tadi pengertian amal usaha Muhammadiyah apa, lalu contoh amal usaha Muhammadiyah bidang ibadah apa saja, yang mengurusi majelis apa sudah kamu tulis, lalu amal usaha bidang pendidikan, ya, apa saja contohnya, lalu yang mengurusi dua majelis itu apa saja. Jadi 4 itu catatannya tidak perlu dikumpulkan, ya, dicatat saja, ya. Nanti di akhir materi ini karena masih ada 2 amal usaha, yaitu bidang ekonomi dan bidang kesehatan, ya, bidang ekonomi dan bidang kesehatan yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nanti setelah pertemuan minggu depan baru ada tugas, ya. Itu dulu pembelajaran kemuhammadiyahan kita pada hari ini. Semoga ada guna manfaatnya dan semoga beriringan dengan datangnya ridha Allah. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.